Ini saya rekam ya Zoom-nya supaya nanti bisa kita share ke grup, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa mengikuti acara ini bisa menyimak lewat YouTube-nya ILC nanti. Silakan kalau mau ada yang menanyakan sesuatu atau apa begitu. Pak Indra, saya Ferizal, Pak Indra. Pak Ferizal, salam kenal Pak dari saya. Pak Iya Ferizal, Pak, notaris mana Pak kalau salam gitu kenal Pak? Pak. Saya masih ALB Pak, tapi udah Oh, Masya PPAT Allah. sih. Masya Allah. Ya, siap. Ya, Semangat terus Pak. jadi masih belum praktek nih Pak. Tidak apa-apa. Kita semangat belajar. Yang penting itu Pak Ferizal. Silakan Pak Ferizal. Iya Pak. Ini Pak, tadi saya lihat kan cuma hanya cover PPT-nya aja Pak ya, untuk materinya memang belum di-share ya Pak ya. Tadi ini saya jalankan materinya sampai akhir berjalan di sini. Tapi nggak Saya gerak berjalan. tadi Pak. Oh, tidak gerak. Ya, tidak apa-apa Pak Ferizal. Nanti saya share ke Oh, grup tapi saja di materinya. sini nggak. Ya, ini juga Nah, saya nanti rekamkan ini nanti. di-share aja Pak ya. Ya, baik. Ya, baik Pak Ferizal. PPAT di mana Pak Ferizal? Di Karawang saya Pak. Karawang ya? Iya Pak. Oh, Masya Allah. Ya, banyak teman-teman saya di sana. Nanti bisa kita adakan diskusi lagi di sana insya Allah. Silakan, ada lagi yang Ya mau Pak. bertanya? Tadi Silakan. saya sih ya Pak, makasih ya Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya atau apa, menyampaikan pendapatnya. Ini kita sharing saja pemanasan di awal tahun ini sebelum kita nanti masuk ke sesi materi yang mendalam tentang baik itu tentang yayasan atau tentang badan hukum PT atau bisa juga tentang pertanahan ya, secara mendalam kita kupas di tahun 2021 ini. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita cukupkan? Bapak Ibu sekalian. Pak Indra. Ya. Pak Indra, saya Bu Lorencia Maria. Oh iya. Notaris Sidoarjo. Sukoharjo, Pak. Oh, Sukoharjo. Ya, Jawa Tengah. Ya, baik Bu. Pripun kabaripun? Ya. Baik. Ya, Bu Maria, silakan. Pak Indra. Silakan. Pak Indra. Siap. Organ di yayasan itu ada 3. Betul. Ada 3 ya, betul ya Pak Indra ya. Pembina. Saya lupa yang pembina, pengurus, pengawas. Dan pengawas. Ya. Nah, pembina ini di Dewan Pembina kan pucuk pimpinan, jadi yang memegang kuasa untuk menghentikan, ini pengurus. Betul. Itu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya pernah dapat itu 1 akte yayasan, tetapi yayasan ini tidak bisa diperbarui seperti yang kemarin diminta untuk disesuaikan itu ya. Itu karena salah satu pembina ini sudah meninggal dunia, atau beberapa, malah ada 3 pembina di Dewan Pembina itu 3 telah meninggal dunia, hanya tinggal 1 atau 2 gitu. Itu bagaimana caranya ya Pak ya? Iya. Ketika ada pembina yang meninggal dunia, maka sesuai dengan Undang-Undang Yayasan di pasal, kalau tidak salah pasal 56 ya, kalau tidak salah. Nanti Ibu Maria bisa baca sendiri di Undang-Undang Yayasan ya. Itu harus diadakan rapat gabungan antara pengurus dengan pengawas untuk menentukan pembina yang baru yang menggantikan pembina yang meninggal. Nah, rapat ini dimuat di dalam berita acara rapat gabungan yayasan, yang mana nanti Ibu sebagai notarisnya, yang membuat aktanya untuk perubahan anggaran dasar yayasan.
perlu juga diberitahukan kepada yayasan tersebut, Bu ya. Ketika pembina ini meninggal dunia, dia tidak bisa serta-merta pembina yang baru itu menggantikan tanpa ada perubahan anggaran dasar yayasan. Sehingga nantinya ketika pembina yang baru ini dia bertindak secara hukum ya, maka perbuatan hukumnya adalah batal atau dapat dibatalkan. Nah, dalam hal ini ketika ada perbuatan itu bisa masuk ke kategori ultravirus. Yang sering saya sebut itu ultravirus. Ultravirus itu pelanggaran. Nah, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan telepon dari yayasan di Makassar bahwa pembina ini ada, tetapi ini konteks kasusnya berbeda. Pembina ini ada tetapi melakukan pergantian pengurus itu tanpa persetujuan dari pengurus. Nah, ini juga bisa kita masukkan nanti di dalam pengetahuan kita juga. Nah, hal ini termasuk ultravirus yang mana efek implikasi hukumnya nanti bisa masuk ke ranah pidana maupun ranah perdata. Nah, maka dari itu dengan adanya rapat gabungan untuk membuat perubahan anggaran dasar yayasan yang baru yang disesuaikan dengan organ-organ yayasan yang baru yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Seringkali saya ini mengingatkan bahwa kalau bisa ya pembina ini, pengawas ini jangan satu orang. Memang betul di undang-undang yayasan itu dikatakan minimal satu orang, tetapi ya sebaiknya diisi lebih dari satu orang. Tujuannya adalah untuk ini, Bu Maria ya. Ketika nanti ada yang meninggal, maka anggota pembina yang lain bisa menggantikan. Begitu. Kalau cuma satu orang dan ternyata dia satu-satunya pembina dan meninggal, nah ini nanti yang akan menjadi bumerang buat yayasan itu sendiri. Maka dengan cara itu Bu Maria, dengan adanya rapat gabungan yayasan dari pengurus dan pengawas untuk menentukan perubahan anggaran dasar yayasan untuk menggantikan pembina. Demikian Bu Maria, semoga bisa membantu. Gini Pak Indra, ini Siap. Selanjutnya ya. Siap. Selanjutnya, jadi sebenarnya dari pembina ini, orang-orang yang di Dewan Pembina ini yang masih hidup, sebenarnya dia bisa menjalankan untuk menghentikan pengurus dan mengangkat pengurus yang baru, ataukah yang sudah meninggal ini harus digantikan dulu, Pak? Persetujuan ahli waris atau bagaimana? Solusinya bagaimana, Pak Indra? Oke, saya jelaskan dulu bahwa yayasan ini tidak bisa diwariskan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan warisan yayasan ini. Ini yang harus kita tekankan kepada para pendiri yayasan, para pengurus yayasan. Jangan sampai ada salah pemahaman bahwa yayasan ini bisa diwariskan. Yayasan ini tidak bisa diwariskan, itu satu. Nah, ketika ada 3 pembina di mana yang 2 itu meninggal dan hanya ada 1 anggota pembina, maka sebaiknya diadakan rapat gabungan, tetap rapat gabungan. Akhirnya kan pembinanya hanya 1, Bu. Apalagi dia sebagai anggota. Ya. Begitu. Nah, dengan adanya rapat gabungan ini untuk memilih ketua pembina yang baru. Supaya nanti yayasan ini tidak miliki atau dikuasai oleh satu pembina saja. Yang sering terjadi di lapangan dengan adanya 1 pembina, akhirnya kekuasaannya itu tidak terbatas. Nah, sehingga bisa karena dia mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas, bisa menyalahi aturan dari anggaran dasar yayasan yang disebutkan sebagai mana kewenangan dari pembina itu sendiri. Demikian, Maria. Ya, gini Pak Indra, ini kelanjutannya, maaf nih tanya. Ya, tidak apa-apa, silakan. Sekarang yang bermasalah sebenarnya bukan di pembinanya meninggal sudah, itu sudah 1 kasus ya Pak ya. Terus dari yayasan ini, pengurus ini sepertinya tidak bisa menjalankan kepengurusannya dengan baik. Jadi pembina ini yang menyampaikan untuk bahwa saya mau lepaskan itu pengurus untuk ganti pengurus, tapi kebetulan pembinanya ini tinggal 1 orang, yang lainnya meninggal semua. Iya.
Itu sama seperti yang saya jelaskan tadi Bu di awal Bu, mau mengganti pengurus, mau mengganti pembina, sama halnya. Pokoknya prosedurnya harus diadakan rapat gabungan di sini. Ya. Langkah pertama yang Ibu minta sebagai notaris adalah meminta berita acara rapatnya untuk penggantian itu. Sekali lagi kita sebagai notaris jangan mau disetir oleh klien kita. Kita harus menjalankan protokol sesuai dengan SOP yang ada, terutama mengikuti aturan main di dalam Undang-Undang Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 28. Mungkin itu Bu Maria. Semoga bisa membantu Bu. Nanti kalau Mas Indra boleh nambahkan Mas Indra. Sebentar, Mas Indra boleh nambahkan. Sebentar Mas, sebentar. Semoga nanti kalau misalkan ada waktu saya bisa mampir ke Sukoharjo, kita bisa diskusi. Oh, monggo Pak Indra. Oke. Ya, ini kebetulan ada tim ILC yaitu Mas Noval, kandidat doktor yang menguasai bidang perpajakan. Mungkin mau menambahkan, silakan Mas Noval. Ibu, selamat sore Bu. Sore Pak Noval. Ya, gimana kabarnya di sana Bu? Baik, sedang hujan Iya. Pak. Iya. Jadi saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Indra. Jadi kalau misalnya di dalam yayasan itu hampir sama dengan perseroan terbatas, ada yang namanya rapat umum pemegang saham Bu. Iya. Jadi ada rapat umum pemegang saham, ada rapat umum direksi, dewan komisaris dan sebagainya. Nah itu dirapatkan yang nanti menjadi suatu keputusan bersama. Itu Bu. Nah sama halnya di yayasan. Jadi yayasan itu kan tidak berdiri sendiri satu orang saja. Jadi itu apa namanya banyak orang ya yang juga nanti dimusyawarahkan bersama, keputusan bersama seperti apa. Nah, hasil keputusan itu nanti harus tertulis Bu, seperti yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Ya, buat berita acara gitu ya Pak Novel ya. Betul. Ada daftar hadirnya dan sebagainya. Ya. Itu saja sih Bu, saya menambahkan itu saja. Saya baru datang dari apa namanya Malang Bu. Jadi ini posisi di Malang saya. Oh iya. Ya, makasih Mas Noval. Salam sehat selalu. Terima Udah kasih Pak Noval. Ya. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan. Kalau misalkan mau bertanya atau sharing, ya kita sharing saja di awal tahun ini sebagai refresh kegiatan ILC di tahun 2021. Ya penyegaran lah sifatnya. Silakan Bapak Ibu. Masih ada lagi atau sudah kita cukupkan? Nanti kita bisa share videonya ke grup ILC Yayasan atau mau bertanya yang lain tentang badan hukum atau tentang pertanahan. Silakan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Indra, saya coba mau tanya, boleh Pak? Ya, silakan. Kan saya pernah baca yang kasusnya sengketa di Yayasan Trisakti, Pak. Oke. Terjadi konflik antara pembina pengurus karena diambil alih sama pemerintah. Kalau kondisi seperti misalnya di Yayasan pemerintah tuh berhak mengambil alih. Kira-kira mungkin Bapak tahu kriterianya seperti apa gitu loh Pak. Ya, betul Pak. Makasih, Pak. Jadi di dalam anggaran dasar yayasan dan juga di dalam undang-undang yayasan disebutkan bahwa ketika yayasan itu dilikuidasi maka harus ditunjuk likuidatornya. Nah ketika Yayasan Trisakti ini dilikuidasi maka likuidatornya adalah pemerintah. Nah bagaimana yayasan ini bisa dibubarkan atau dilikuidasi ketika yayasan ini sudah melakukan pelanggaran hukum. Satu. Kedua, yayasan ini tidak sesuai dengan undang-undang yayasan atau keluar dari AD ART-nya. Maka bisa dibubarkan.
Ketiga, yayasan yang tidak menjalankan operasional usahanya sesuai dengan peraturan perizinan setempat. Yang keempat, yayasan yang terafiliasi dengan terorisme. Yang kelima, yayasan yang terafiliasi dengan pencucian uang. Nah, ini kategori-kategori yayasan yang bisa dibubarkan atau dilikuidasi. Nah, ketika yayasan ini dilikuidasi menurut Undang-Undang Yayasan ini, bahwa nanti ditunjuk likuidatornya. Nah, dalam hal ini likuidatornya adalah pemerintah, maka pemerintah itu bisa mengambil alih yayasan. Tetapi, Pak, di dalam Undang-Undang Yayasan, yang pertama kali dihubungi sebelum yayasan ini diambil alih oleh pemerintah disebutkan bahwa yayasan ini ketika bubar, maka kegiatan yayasannya ini dialihkan kepada yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yayasan yang sama. Baru, kalau memang tidak ada yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, maka ini diambil alih oleh pemerintah. Demikian dijelaskan di dalam anggaran dasar yayasan tentang pembubaran yayasan. Demikian Pak Ferizal. Ya Pak, makasih Pak, jelas Pak infonya. Ya, alhamdulillah jelas. Ya. Silakan yang lain. Ada lagi? Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Arifandi ini dari Tangerang ya, Pak Arifandi ya. Ya. Selamat bergabung. Nah, ada juga di sini Bu Kartika Chandra. Bu Kartika dari mana Bu Kartika? Saya di... Halo Pak Indra, selamat siang. Siang. Saya di Bogor Pak. Oh Bogor, ya salam kenal Bu Kartika. Nanti kalau saya ke Bogor nanti kita kontak-kontakan biar bisa diskusi. Siap. Ya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Saya mau ada pertanyaan untuk soal pertanahan Pak. Oh iya, boleh Bu Kartika, silakan. Dulu ada tanah yang masih di-AJB-kan oleh PPAT sementara Pak Camat. Iya. Tahun 1994. Nah, terus? Ini AJB-nya juga sudah pernah dibuat. AJB-nya kenapa Bu Kartika? AJB-nya sudah pernah dibuat Pak. Ada AJB-nya. Ya, terus? Yang dibuat oleh PPAT-ES. Iya, iya. Terus? Halo Pak Indra. Ya, saya dengarkan Bu Kartika. Silakan Bu Kartika. Iya, tapi masih ada beberapa ahli waris yang masih mengklaim atas tanah tersebut. Karena kan tanah itu akan ditransaksikan jual beli. Iya, iya. Terus? Jadi dari mengacu dari pihak BPN sudah dicek semua. Memang ada syarat-syarat yang memang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita sebagai PPAT-nya harus seperti apa ya Pak? Seandainya masih ada ahli waris yang masih mengklaim atas tanah tersebut, sementara tanah tersebut sudah di-AJB-kan oleh PPAT sementara Pak. Iya. Baik Ibu Kartika, kita dalam menjalankan jabatan kan harus sesuai dengan PP 37 tahun 98 dan juga PP 24 ya. Nah, dari sini kita sudah jelas bahwa kita sebagai PPAT ini tidak boleh membuat aktanya sebelum adanya kejelasan terhadap data-data formil yang diajukan kepada kita. Nah, apabila ada ahli waris yang mengaku sebagai milik dari tanah yang dibuat oleh PPATS itu, maka ada ketentuan bahwa barang siapa yang mengakui sesuatu kepemilikan harus bisa membuktikan. Nah, si ahli waris ini bisa membuktikan dengan kepemilikan apa dasarnya? Apakah petok D kah, atau sertifikat kah, atau yang lain, bukti-bukti kepemilikan yang lain. Nah, salah satu bukti kepemilikan yang sah diakui oleh undang-undang adalah sertifikat. Ya.
Nah, kalau misalkan kita sebagai PPAT, sebaiknya jangan membuat aktanya sebelum ada kejelasan kepemilikan tersebut. Di dalam PP 24 disebutkan bahwa akta itu berlaku sebagaimana yang diperjanjikan di antara para pihak. Ya, terutama kita lihat juga adanya pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Juga pasal 1320 syarat sahnya perjanjian. Kalau semua itu sudah jelas, maka bisa dibuktikan nanti di kantor pertanahan tanah ini miliknya siapa. Apakah sudah benar miliknya pembeli yang sesuai dengan akte jual beli, ataukah masih milik dari ahli waris. Nah, kalau sudah sah dari kantor pertanahan, baru kita sebagai PPAT ini boleh membuat aktenya. Dasarnya adalah pengecekan sertifikat terlebih dahulu, Bu Kartika ya. Jadi kalau belum ada pengecekan, belum terbayar pajaknya, sebaiknya jangan kita membuat aktanya. Demikian Bu Kartika. Silakan di-unmute dulu Bu Kartika. Demikian Bu. Ya, siap Pak Indra. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Ada lagi yang lain, silakan. Ini masih kita buka tanya jawab ya terkait masalah yayasan, terkait masalah pertanahan, masalah badan hukum PT. Ya, sebagai refreshing aja kita di awal tahun ini supaya nanti ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup, kalau memang ada. Boleh tanya nggak Pak? Mau tanya apa ini, Bu Rizka? Kenapa? Kabupaten Bandung. Nama Ibu siapa? Evi Pak, Evi dari Kabupaten Bandung. Sebentar. Seperti Oke. Bu siapa Ibu? Evidia Pak. Oh, Evidia. Ibu Evidia di mana? Saya di Kabupaten Bandung. Oh, di Kabupaten Bandung. Silakan Ibu. Ya. Pak, ini udah beberapa klien itu nanyain tentang PT perseorangan Pak. Saya harus gimana ya Pak ya? Karena saya juga mereka minta advice seperti itu karena undang-undang omnibus itu. Omnibus itu ya. Gitu ya, saya bilang PP-nya belum ada ininya. Saya juga nggak tahu juga surat pernyataan itu seperti apa gitu. Tapi mereka itu beberapa menanyakan begitu gitu loh Pak. Jadi kita sebagai notaris ini harus mempunyai guidance ya yang kuat, yaitu pengetahuan hukum yang kuat. Nah, kita lihat bahwa Omnibus Law yang tentang PT, bahwa PT itu bisa didirikan perseorangan dan juga modalnya pun juga kecil ya, menghapuskan modal itu, maka akhirnya banyak sekarang ini berombongan atau berbondong-bondong orang mendirikan PT, bisa juga tanpa melalui notaris di Undang-Undang Omnibus Law itu. Cuman semuanya itu belum ada peraturan pelaksananya. Ya, Bu Evidia, jadi ketika belum ada peraturan pelaksananya, kita tidak bisa menjalankan undang-undang itu. Ya nanti mungkin akan dijelaskan oleh saudara saya Pak Noval tentang dari sisi akademisnya secara peraturan perundang-undangan. Tetapi saya sebagai praktisi dan juga akademisi selalu mengatakan bahwa ketika peraturan itu belum ada, aturan undang-undang itu belum ada peraturan pelaksananya, maka ini tidak bisa dijalankan. Ya, kita tetap mengacu kepada undang-undang PT yang lama. Begitu. Jadi dia. Saya nanti kalau misalnya klien nanya seperti itu, aturan secara itunya belum ada gitu Pak. Iya, memang, gitu aja, Pak. Memang belum ada. Nah sekarang bagaimana kita bisa menjalankan suatu perbuatan hukum apabila aturan itu belum ada, aturan pelaksananya ya terutama ya. Ya kita tahu pemerintah bahwa akhir-akhir ini mengeluarkan undang-undang Omnibus Law itu tanpa peraturan pelaksana. Sehingga kedudukan undang-undang itu ya tetap berlaku, tetapi untuk implementasi di lapangan ini dibutuhkan payung hukum berupa peraturan pelaksana. Nanti bisa kita lihat dari hierarki peraturan perundang-undangan. Ya.
Nah, ini ada yang menjawab PT Perseorangan nggak butuh notaris. Nah, ini Mbak Edia ini notaris dari Lampung ini. Ya memang benar. Ya, tapi kan mereka advice-nya ke kita gitu loh, Pak. Bagaimana Iya, sih pelaksanaan mereka begitu? Benar seperti itu, Mbak Edia. Nanyanya AHU-nya bagaimana gitu kan? Saya bilang di AHU kayaknya belum ada tuh. Memang belum ada. Makanya ketika kita mau mendirikan PT Perseorangan, akte apa yang akan kita buat? PT misalkan, lalu inputnya di AHU bagaimana? Orang aplikasi di AHU aja belum ada. Bagaimana? Ya kan? Iya Pak. Nah, begitu. Jadi bilang saja ya memang peraturan pelaksananya belum ada, mau gimana lagi? Ya tidak bisa kita buat. Kalau mau ya PT secara umumnya, dasarnya undang-undang PT. Itu aja. Makasih Pak Indra. Ya silakan Mas Noval, dari sisi peraturan perundang-undangan ini, sisi akademisi ini kandidat dokter. Mas Noval, silakan. Ya, kalau berbicara perseroan terbatas memang sudah diatur undang-undang PT, tetapi kalau kita mengacu kepada undang-undang yang terbaru, kita akan kembali lagi flashback ke undang-undang tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat hierarki peraturan perundang-undangan, memang undang-undang Omnibus Law itu belum mengatur aturan pelaksana dalam bentuk misalnya PP ataupun di bawahnya, sehingga tindakan atau perbuatan hukum yang nanti dilakukan itu masih bersifat soft ya. Jadi belum hard, jadi belum memiliki kekuatan power, sehingga nanti di dalam peraturan perundang-undangan bisa saja undang-undang PT itu masih berlaku, belum bisa menggunakan undang-undang Omnibus Law ya, yang mengatur tentang badan hukum perseroan terbatas. Sehingga apakah sekarang pertanyaannya, apakah undang-undang PT itu masih berlaku di antara berlakunya undang-undang yang sekarang tentang Omnibus Law? Saya jawab bahwa undang-undang PT itu masih berlaku. Walaupun misalnya belum ada aturan pelaksanaan, tetapi tidak memiliki kekuatan yang kuat gitu. Jadi itu memang masih rincu, masih menjadi pertentangan, sehingga di dalam undang-undang Omnibus Law itu tentang masalah badan hukum itu masih belum kuat dalam aturan pelaksananya. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih Pak Noval. Begitu Bu Evidia. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu sekalian, kita mengerjakan akte ya. Jadi jangan sampai kita keluar dari akte. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mic-nya. Kita lakukan tanya jawab secara live ya. Selamat bergabung Bu Endang Santini dari Blitar nih. Rekan seprofesi dari satu daerah Blitar ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita terbuka saja, santai sifatnya, sharing session ya, refresh kembali di awal tahun sebelum kita memasuki materi yang inti nanti di tahun 2021. Pak Indra. Silakan Pak Arif Andi dari Tangerang ini ya. Iya, Tangsel. Masya Allah. Ya silakan Pak Arif. Ya. Gini Pak, sekarang kan ada KBLI 2020. Ya. Terus sebelumnya 2017. Ya. Itu kita sekarang ini pakai 2020 atau 2017? Saya masih pakai yang 2017 Pak. Oh masih ya, karena di AHU-nya iya, tidak connect. Iya. Yang dipakai ya. Iya, begitu. Jadi kita kembali lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, ketika menggunakan suatu perbuatan hukum itu harus sesuai dengan aturan main yang ada di dalam kementerian maupun di dalam aturan undang-undang. Nah, ketika meluncurkan OSS dari OSS yang 2017 beralih kepada 2020, sementara di aplikasi AHU online ini untuk OSS yang 2020 belum terkoneksi, maka kita menggunakan yang 2017. Nah, jangan sampai nanti ketika ada penghadap
yang menentukan maksud dan tujuan kegiatan usahanya ini mengambil dari OSS yang 2020. Tetapi kita lihat lagi di OSS 2017 apakah ada kesamaan. Yang jelas pasti akan berbeda dengan kode KBLI-nya. Maka yang kita masukkan, yang kita input di dalam AHU-nya adalah KBLI yang 2017 yang secara nyata terkoneksi dengan AHU online. Demikian Pak Rifandi. Ya, Pak Indra, makasih. Semangat terus ya. Ya, semangat. Silakan yang lain yang mau bertanya. Nah, ini kita berikan kesempatan. Ini kita berbagi bertamasya ilmu ya, Mas Noval ya. Jadi di awal tahun bertamasya ilmu, sebelum nanti di 2021 kita betul-betul akan seminar yang betul. Silakan. Kabarnya Pak Indra gimana? Alhamdulillah. Baik, Pak Noval, ini di tengah pandemi COVID seperti ini ya, yang dari hari ke hari semakin parah. Iya. Kita harus selalu menjaga kesehatan, Bapak Ibu sekalian ya. Jangan sampai kita tertular dari pandemi COVID yang ada. Ini saya barusan dapat kabar dari teman di BPN Kabupaten Nganjuk, ada yang terpapar 19 orang positif. Itu maka semoga sembuh semuanya. Ya, amin. Sehingga karyawan-karyawan kita ini harus kita bekali dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai nanti setelah dari BPN pulang ke kantor, balik lagi ke kantor kita, karyawan-karyawan yang lain kena COVID. Nah, gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Notaris Lampung ini ya. Tentang yayasan, apa yang harus dilakukan jika salah satu pendiri sekaligus sebagai pembina telah meninggal dunia? Apa yang harus dilakukan terhadap anggaran dasar yayasan? Nah, ini tadi sudah ditanyakan oleh Bu Maria dari Sukoharjo pertanyaan ini. Tapi ini hanya ada salah satu pendiri sebagai pembina. Memang di dalam undang-undang yayasan disebutkan benar bahwa pendiri itu bisa sebagai pembina. Pasal 28 kalau nggak salah ya, itu maka ketika dia meninggal dunia, jika tidak ada anggota pembina yang lain, maka harus mengadakan rapat gabungan antara pengurus dan pengawas untuk merubah anggaran dasar yayasan tersebut. Nah, tetapi apabila ada anggota yang lain, maka anggota yang lain itu melakukan rapat pembina untuk menentukan dan mengangkat pembina yang baru sebagai ketua pembina. Ya. Nah, ini harus segera dilakukan perubahan anggaran dasar ini. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, ketika tidak dilaksanakan perubahan anggaran dasar yayasan maupun perkumpulan, maka apa saja yang dilakukan oleh organ yayasan yang tidak sah atau ilegal bisa dikatakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatannya tersebut bisa dibatalkan atau dapat dibatalkan. Demikian Mbak Edia dari Lampung. Alhamdulillah ya, dengan adanya grup ILC. Pak Indra, Ya, Pak Noval. Pak Indra, saya ingin bertanya. Silakan. Beberapa referensi yang saya baca terkait dengan fungsi likuidator, itu ternyata di dalam yayasan itu bertujuan untuk membereskan harta kekayaan ya. Iya, betul. Terus, Pak Noval? Iya. Nah, itu nanti apakah fungsi itu benar-benar nanti dilakukan oleh likuidator bekerja sama dengan pembina? Pembina ya dari yayasan yang bubar itu ya? Dalam hal yayasan. Ya. Sudah Pak Noval? Pembubaran yayasan terutama. Ya,
Sudah nggih Pak Noval? Sudah? Ya. Sebenarnya saya tidak pantas untuk menjawab pertanyaan dari seorang kandidat dokter. Ini saudara saya dari Ya ora lah. di bidang perpajakan. Pak Indra. Tapi alhamdulillah, ya, nggak apa-apa. Kita berbagi saja bahwa di dalam Undang-Undang Yayasan, ya disebutkan di dalam pasal 2 ayat 3 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Yayasan, ya PP 63 itu boleh menunjuk likuidator. Betul. Nah, likuidator tersebut apa yang Betul. tugasnya dia? Yaitu wajib mengumumkan pembubaran yayasan, proses likuidasi, dan likuidasi dalam surat kabar harian yang berbahasa Indonesia. Satu itu. Dasar hukumnya pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 16. Lalu likuidator melaporkan hasil likuidasinya kepada pembina yayasan, Pak Noval. Ini yang dimaksud pertanyaan Bapak adalah ini. Likuidator melaporkan hasil likuidasinya kepada pembina yayasan. Disebutkan di dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 16, ya. Apabila setelah proses likuidasi ternyata masih terdapat sisa harta kekayaan, maka berdasarkan pasal 68, ini yang sesuai dengan Pak Ferry tadi ya pertanyaannya, maka kekayaan sisa hasil likuidasi itu diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Lalu kekayaan yayasan sisa hasil tadi bubar. Ya, kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan yayasan yang bubar. Nah, dalam hal terdapat kekayaan yayasan yang tadi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau badan hukum, ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan yayasan yang bubar. Nah, seperti yang ditanyakan Pak Arifandi tadi, bahwa Yayasan Trisakti ini dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Nah, itu tadi alasannya, karena ada dua sisa kekayaan yayasan ini yang tidak bisa di-share kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Begitu. Jadi lapornya kepada pembina Pak Noval. Dia lapor. Oke, terima kasih Pak Indra. Ya, sama-sama Pak Noval. Sama-sama. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ini banyak yang baru bergabung ini teman-teman ini. Halo Pak Indra, tanya lagi nih. Siap, Pak Arifandi, siap. Silakan. Oh, ini kan saya kan ada ngerjain yayasan nih. Yayasannya atas nama A. Ternyata waktu dulu itu kan yayasan itu kan dilaporkan ke pengadilan negeri. Terus yayasan itu ada perubahan. Tidak. Yayasan itu berdiri tidak ada perubahan. Setelah perubahan dia nggak melaporkan ke pengadilan negeri. Salah. Oh, ada perubahan. Waktu perubahan itu dia tidak mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Setelah ada perubahan itu, Pak. Setelah berjalan SK-nya nggak ada, ternyata yayasan itu namanya udah diambil orang lain. Karena nama itu nggak terdaftar di AHU kan. Sekarang kan nama itu udah diambil sama orang lain. Terus dia ganti nama. Nah, terus redaksional premisnya gimana itu Pak Indra? Karena semua asetnya masih atas nama yayasan lama. Ya, ini sama halnya ketika melakukan penyesuaian yayasan, ya Pak Arifandi ya. Penyesuaian yayasan, yayasan yang lama yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang tahun-tahun lama itu kan disahkan oleh pengadilan. Nah, karena dasarnya adalah pasal 37 PP nomor 63 tahun 2008 harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, maka ada
yang namanya premis yang harus dicantumkan. Ini coba saya share screen ya. Saya share screen Ya. kata-katanya atau aturan hukum yang memuatnya. Sebentar, saya cari dulu. Ya. Ini kemarin saya dapat pertanyaan dari Bu Nani, Notaris Makassar. Ini sudah saya kirimkan contohnya. Sebentar, saya share screen aturan hukumnya. Pertanyaan sama seperti Pak Arifandi. Bentar. Sudah terlihat, Bapak Ibu sekalian, Pak Arifandi? Sudah terlihat atau belum? Pak. Sudah. Nah, Terlihat tapi ini nggak pas. ya ini ya. Jadi terlihat, saya tunjukkan semuanya chattingnya nih. Nah ini kalau misalkan saya tunjukkan chattingnya semua seperti ini. Nah ini. PKR tentang susunan perubahan pembina pengurus pengawas sesuai notulen rapat. Nah, jawaban saya nanti dalam premisnya seperti ini Pak Arif. Ya. Premisnya nanti disebutkan berdasarkan ketentuan pada pasal 37 ayat 1 junto pasal 37A Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang yayasan dan seterusnya ya. Sebagaimana dinyatakan dalam akta ini. Ini harus termuat Pak untuk perubahan penyesuaian. Landasan hukum ini harus termuat semuanya. Mulai dari awal pasal 37A PP 63 sampai yang terakhir kata penutupnya ini harus termuat di dalam akta kita sebagai premisnya. Ya, ini nanti akan saya kirimkan ke grup premis ini supaya bisa dimasukkan di dalam akte penyesuaiannya. Begitu Pak Arif? Ya. Nah, setelah nanti disesuaikan aktenya, baru kita daftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga keluarlah SK yang baru, yaitu yayasan yang sudah melakukan penyesuaian anggaran dasar. Mengenai nama yayasan yang sudah dipakai dengan nama yang baru, ya kita kembalikan lagi kepada mereka. Seharusnya menggunakan dasar pengesahan nama yang baru sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Sehingga namanya tidak bisa diganti atau dipakai oleh orang lain. Demikian jawaban saya Pak Arifandi, semoga bisa membantu. Tapi sekarang Pak, nama itu sudah dipakai orang lain. Ya. Dia sudah dipakai orang lain di Surabaya itu, namanya persis sama. Karena dia belum terdaftar di AHU, nama itu diambil orang lain. Ya. Sekarang dia berarti dia bikin nama baru. Iya, harus ada nama yang baru karena nama yang lama itu sudah dipakai oleh Atau kita bikin akte baru atau perubahan dari nama itu? Penyesuaian, Pak. Penyesuaian dan perubahan. Penyesuaian ya? Ya, penyesuaian itu bisa judulnya adalah perubahan. Nah, perubahan itu nanti selain memuat perubahan nama dan juga memuat perubahan yang lain. Ya. Jadi nanti Bapak buat akte perubahan anggaran dasar. Namanya bukan pembuatan akte pendirian yang baru, tidak, karena yayasan yang sudah berdiri ini dianggap legal oleh pemerintah dan dianggap sah berdiri walaupun disahkan oleh pengadilan. Nah, dalam rangka memenuhi asas-asas hukum yang ada, yaitu menyesuaikan dengan PP 63 ya, terutama pasal 37A tadi, maka yayasan yang ada ini harus melakukan penyesuaian kepada undang-undang yayasan yang baru. Maka dibuatlah perubahan anggaran dasarnya. Ya. Ini kan Pak Arifandi? Ya, kasih Pak Indra. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Sekali lagi ini Bapak Ibu yang baru bergabung, ini kita refreshing kembali tentang yayasan, tentang PT, tentang pertanahan di awal tahun 2021 ini. Nantinya sebelum kita memasuki seminar yang real, yang nyata. Jadi kita bertamasya ilmu di sini. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan? Kita sudah berjalan sekitar 1 jam ini ya.
diskusi ini dari tadi pukul 13.30 sampai sekarang sudah pukul 14.38. Alhamdulillah tidak terasa 1 jam itu kalau kita buat diskusi tentang keilmuan itu mengasihkan sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Mengasihkan sekali. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada, saya bisa menutupnya dan mengakhiri diskusi kita Tamasya Ilmu ini. Sehingga nantinya hasil rekaman YouTube ini akan saya share ke grup ILC agar teman-teman yang lain yang tidak bisa ikut bergabung bisa melihat refreshing Tamasya Ilmu bersama dengan ILC di awal tahun 2021 plus materi yang tadi yang saya bawakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, baik. Kalau memang tidak ada, ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bagaimanapun juga, pasti di antara saya, Pak Noval, dan Bapak Ibu sekalian, ada yang salah ucap, salah berkata, supaya dapat dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita tutup Zoom kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada diskusi sharing Tamasya Ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa bermanfaat terutama untuk pelaku yayasan, juga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya tutup ya Bapak Ibu sekalian untuk rekamannya dan untuk